Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebagai mahasiswa teknik mesin, ada satu pertanyaan yang sangat besar yang harus kalian bisa jawab, yaitu mengapa kita harus belajar material teknik. Pertanyaan ini sejatinya harus kalian munculkan sejak awal-awal kalian belajar di jurusan teknik mesin. Mengapa? Karena pertanyaan ini penting dan menyangkut keberhasilan studi kalian di jurusan teknik mesin. Bayangkan saja mahasiswa teknik mesin tidak bisa membedakan jenis-jenis material. Ini sangat parah. Nah, satu contoh, misalkan kalian diminta untuk menyambung dua logam. Ya, satu logam sepanjang 50 cm terbuat dari besi, kemudian yang kedua ya ada beberapa pilihan dan kamu diminta supaya logam tersebut disambung menjadi 1 meter. Tapi kamu ambil salah satunya ya, yang warnanya mungkin hampir sama, yang satu ini besi, yang satu nggak tahu apa. Tapi ternyata kamu sambung menggunakan mesin las listrik ya, menghabiskan beberapa elektrod tapi nggak bisa nyambung juga. Kamu jengkel sendiri dan kamu bertanya kepada orang lain, ternyata oh ini adalah material yang berbeda, dissimilar metal. Nah, inilah masalahnya ketika kamu tidak bisa menentukan jenis logam, jenis material. Nah, inilah salah satu alasannya mengapa kamu harus belajar material teknik. Di samping itu, teman-teman semua, terdapat satu permasalahan yang lebih serius lagi di belakang itu. Bukan hanya sekedar menentukan ini material apa, tapi mengapa kita harus belajar material teknik? Kita harus belajar pada masa lalu, yaitu kisah kegagalan Liberty Ship pada Perang Dunia Kedua. Ini case study yang pertama. Perang ini perang yang sangat fenomenal, ya. Perang Dunia I kemudian berlanjut menjadi Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia Kedua ini terjadi di rentang waktu 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Jadi ada kapal Liberty Ship yang terbuat dari baja yang sangat besar yang dikerahkan pada era Perang Dunia Kedua, tetapi banyak kegagalan dari Perang Dunia Kedua. Liberty Ship adalah contoh terkenal dan dramatis dari fracture baja yang rapuh yang dianggap ulet awalnya. Beberapa kapal yang awalnya mengalami kerusakan struktural ketika retakan berkembang di geladak dan lambungnya, 3 dari mereka serentak terbelah 2 saat retakan terbentuk. Ya, retakan tersebut tumbuh hingga mencapai panjang kritis dan kemudian dengan cepat sebarkan sepenuhnya di sekitar lingkaran kapal sampai pada akhirnya kapal tersebut terbelah menjadi 2 seperti yang ada pada foto tersebut. Bayangkan seperti kapal induk kemudian terbelah menjadi 2, dan ini bukan permasalahan sederhana, permasalahan yang sangat serius. Kenapa bisa kapal bisa terbelah jadi 2? Kalau terjadi sekedar kebocoran itu mungkin masih acceptable, tapi ini patah menjadi 2. Nah, kita bisa lihat dalam dalam lingkaran kuning tersebut, itulah contohnya. Teman-teman semua, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Sebuah kapal yang sangat besar, terbuat dari baja yang sangat kuat, sangat ulet, sangat keras, ya, sangat tangguh, tapi ternyata ketika masuk dalam samudra yang sangat luas, dingin dan sebagainya, ternyata dia gagal. Investigasi selanjutnya menyimpulkan 1 atau lebih dari faktor-faktor berikut berkontribusi, bertanggung jawab pada setiap kegagalan yang terjadi pada kapal tersebut. Apa saja kegagalan-kegagalan yang terjadi dan faktor-faktornya? Yang pertama, ketika beberapa paduan logam baja yang biasanya ulet didinginkan hingga suhu yang relatif rendah, mereka menjadi rentan terhadap keretakan brittle, yaitu mereka mengalami transisi fasa ductile to brittle, pendinginan melalui kisaran suhu kritis. Nah, inilah fenomena yang waktu itu belum dikenali. Sehingga yang kedua, kapal Liberty ini dibangun dari baja
yang mengalami transisi ductile to brittle, beberapa dari kapal waktu itu dikerahkan ke Samudra Atlantik Utara yang suhunya sangat dingin, di mana logam yang dulunya ulet mengalami getas, sehingga suhunya turun sampai di bawah suhu transisi. Oleh karena itu, baja yang pada awalnya ductile, apabila berada dalam lingkungan subzero, maka dia berubah menjadi brittle. Itulah yang terjadi. Nah, waktu itu belum diketahui ada fenomena seperti ini. Jadi, kondisi ductile to brittle tidak bisa diprediksi. Sehingga pembuatan kapal Liberty Ship tetap dilanjutkan menggunakan baja. Karena berpikir ketika dia di suhu normal ductile, subzero pun ductile. Faktanya tidak. Kemudian faktor yang berikutnya yang bertanggung jawab, yang berkontribusi terhadap kegagalan Liberty Ship pada era Perang Dunia Kedua adalah adanya sudut setiap palka pada pintu-pintu yang berbentuk persegi, yang membentuk sudut-sudut di mana sudut-sudut tersebut bertindak sebagai titik konsentrasi atau pusat tegangan di mana retakan dapat terbentuk. Yang keempat, retakan pada struktur yang dilas mungkin terjadi merambat tanpa hambatan untuk jarak yang cukup jauh, yang dapat menyebabkan kegagalan bencana. Namun pada struktur keling, retakan berhenti menyebar setelah mencapai tepi lebaran baja. Inilah perbedaannya ketika menyambung menggunakan las atau menyambung dengan keling. Nah, titik-titik ini seperti pada palka tersebut ada sudut-sudut ini sepatutnya dihindari. Karena titik-titik dengan sudut ini akan menjadi titik konsentrasi tegangan yang menyebabkan retakan menjadi terbentuk. Terlebih lagi kalau baja tersebut berada pada suhu subzero. Sehingga rentan terjadi brittle, sehingga apabila terjadi goncangan atau tekanan atau hantaman maka dia mudah sekali retak. Kemudian ada sudut dan itu semakin memicu tumbuhnya retakan yang lebih panjang, sehingga memungkinkan terjadinya retakan itu merambat cepat, ditambah lagi penyambungannya menggunakan las, sehingga di sana akan semakin mempercepat merambatnya retakan pada bagian lambung kapal. Kemudian faktor yang lain adalah yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada kapal Liberty Ship yang terbuat dari baja, adanya satu permasalahan-permasalahan yang timbul pada penyambungan bagian lambung kapal. Cacat dan diskontinuitas las, yaitu situs tempat retakan dapat terbentuk, diperkenalkan oleh operator yang tidak pengalaman. Jadi penting sekali apabila pengerjaan pengelasan ini terdapat cacat, maka cacat itu akan sangat memicu terjadinya kegagalan pada material tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengelasan itu merupakan sebuah proses yang terjadi adalah proses pemanasan. Apabila terjadi proses pemanasan, maka terjadi struktur yang berbeda. Kita ketahui bahwa adanya proses menyebabkan struktur microstructure itu akan berubah. Sehingga perubahan microstructure ini akan mengakibatkan pada perubahan sifat pada material. Sehingga inilah yang memungkinkan juga terjadinya peningkatan kans kegagalan pada Liberty Ship tersebut. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada masa lampau untuk tidak terjadi di masa yang sekarang. Oleh karena itu, dari kenyataan yang terjadi pada kegagalan Liberty Ship di era Perang Dunia Kedua, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama,
adalah adanya kesalahan pemilihan material untuk kapal, yaitu pemilihan material baja yang digunakan sebagai bahan utama pembuat kapal Liberty tersebut. Wajar saja karena orang berpikir ini kuat. Yang kedua, terjadinya fenomena transisi from ductile to brittle pada suhu sub-zero pada lingkungan Samudra Atlantik Utara. Karena sub-zero ini berarti kan suhunya kurang dari 0 atau minus 0. Terdapat juga sudut-sudut yang bertindak sebagai titik konsentrasi tegangan, pemicu merambatnya retakan ke seluruh bagian kapal. Dan yang keempat, konstruksi yang menggunakan pengelasan, adanya cacat las sebagai pemicu mempercepat perambatan retakan yang sudah terjadi. Sehingga lengkaplah semakin cepat. Yang kelima, cacat las yang berkesinambungan membuat percepatan perambatan retakan semakin cepat. Sehingga tidak heran lambung kapal Liberty Ship bisa patah menjadi 2. Nah, itulah yang terjadi. Case study yang kedua adalah wadah minuman berkarbonasi, yaitu tempat minum. Kita sering melihat ya, kalau kita ke kafe atau kita ke kantin ya, kita melihat, atau kita ke minimarket, banyak sekali minuman-minuman berkarbonasi dengan berbagai macam jenis kemasan. Pada wadah untuk minuman berkarbonasi atau kemasan, bahan yang digunakan untuk ini aplikasinya harus memenuhi batasan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghalang untuk lewatnya karbon dioksida yang berada di bawah tekanan dalam wadah. Tidak beracun, tidak reaktif dengan minuman, dan lebih disukai dapat didaur ulang menjadi relatif kuat dan mampu selamat dari penurunan dari ketinggian berapa kaki ketika berisi minuman, artinya nggak hancur, tidak mahal termasuk biaya membuat dan bentuk akhirnya jika transparan secara optik, dipertahankan kejernihan optiknya, dan kemudian yang keenam adalah mampu diproduksi dalam berbagai warna, corak, ya, yang tentunya yang penuh dekorasi, sehingga kemasan tersebut, wadah tersebut bisa menjadi menarik dan bisa meningkatkan minat orang untuk memilih produk minuman tersebut. Ya, kalian bisa melihat kan ada yang berwarna-warni dengan berbagai macam desain, kemudian berbagai jenis macam tulisan yang sangat menarik sehingga orang tertarik untuk ngambil kemudian beli. Nah, itulah tujuannya. Jadi bagaimana material untuk kemasan minuman berkarbonasi ini dibuat. Nah, inilah satu kriterianya, satu case study kita yang kedua. Maka ada beberapa jenis, satu yang terbuat dari plastik, satu yang terbuat dari bahan metal, satu lagi yang terbuat dari bahan kaca. Keduanya masing-masing mempunyai keistimewaan dan juga kelemahan tersendiri dari ketiga pilihan material tersebut. Ya, untuk metal juga tidak boleh ada korosi di dalamnya, ya, tidak boleh terjadi kontaminan, ini syarat prasyaratnya. Ya, kemudian untuk yang kaca juga dia bisa transparan sehingga kita bisa mengisi isinya dan kita bisa melihat langsung isi dari minuman tersebut, warnanya apa, kejernihannya, kepekatan dan sebagainya. Dan kita juga bisa melihat dalamnya secara jelas. Ketiga jenis bahan dasar, logam aluminium, kemudian keramik, kaca, dan polimer, plastik, polister, digunakan untuk wadah minuman berkarbonasi. Semua dari bahan ini tidak beracun dan tidak reaktif terhadap minuman, tidak sama sekali. Selain itu, setiap materi memiliki kelebihan dan kekurangan kontra. Misalnya, paduan aluminium yang kuat, tapi mudah penyok juga. Kemudian, merupakan isolator yang sangat baik, difusi karbon dioksida, mudah daur ulang, mendinginkan minuman dengan cepat, dan membiarkan label dicat ke permukaan. Nah, ini salah satu positifnya dari bahan-bahan tersebut. Dari
ketiga-tiga ini memang menjadi pilihan tersendiri bagi setiap perusahaan. Kalau kita perhatikan, itu juga berkaitan dengan style juga. Oleh karena itu, salah satu alasan mempelajari material teknik itu juga supaya kita bisa memberikan alternatif solusi kepada produsen sebaiknya menggunakan jenis material apa supaya memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan saja kalau menggunakan kaleng terbuat dari aluminium tentunya, yang dia tahan akan korosi. Ya, namun kalengnya buram, ya, secara optik dan relatif mahal untuk diproduksi, tapi tentunya sangat bergaya ya, mampu menahan juga karbonasi lebih lama sampai 1 tahun lebih, ya. Tapi orang-orang ketika minum soft drink seperti ini, minum kaleng, terlihat keren. Nah, mungkin seperti itu, ya. Tapi secara quality dari materialnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kaca, ya, yang tahan terhadap aliran karbon dioksida. Adalah bahan yang relatif murah dan dapat didaur ulang, tetapi juga mudah retak, ya, mudah patah, mudah pecah juga. Dan botol kaca relatif berat, ya, mampu menahan karbonasi lebih lama, bisa juga sampai 1 tahun. Ya, itu positifnya. Negatifnya gampang pecah ya, susah juga kita menyimpannya gitu kan. Dan yang ketiga adalah plastik. Padahal plastik ini relatif kuat, dapat dibuat transparan secara optik seperti optik ya, optik light, kemudian murah dan ringan, dan dapat didaur ulang juga. Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari material science engineering. Jelas yang paling vital ya adalah supaya kita bisa melakukan pemilihan material dengan benar. Oleh karena itu, simpulannya adalah yang pertama, jelas untuk mengetahui jenis-jenis material, fungsi, sifat, dan bagaimana material tersebut diaplikasikan. Sehingga kita nggak salah pilih dan nggak salah aplikasi. Yang kedua, mampu memilih material yang tepat pada aplikasi bidang teknik. Tentunya begitu. Tapi bukan hanya itu saja, bidang-bidang yang lain juga membutuhkan material selection yang tepat. Yang ketiga, mampu menentukan teknik penyambungan yang tepat, baik las atau keling. Ingat, case study yang pertama, yaitu case study pada kegagalan kapal Liberty atau Liberty Ship. Di sana penyambungannya menggunakan las sehingga mempercepat terjadinya kegagalan. Yang keempat, mampu menentukan bahan sesuai dengan cost tanpa mengabaikan kualitas. Ingat case study yang kedua, yaitu pemilihan menggunakan kaleng terbuat aluminium, botol menggunakan kaca, atau botol yang menggunakan plastik. Yang kelima, memberikan alternatif pilihan jenis material terhadap kebutuhan pasar. Ketiga-tiganya kita sodorkan, kita tunjukkan pro and cons-nya, kita tunjukkan kelebihan dan kelemahannya, sehingga produsen akan memilih mana yang terbaik. Oke teman-teman, itulah alasan-alasan prinsip mengapa kita, ya, kalian semua harus belajar material teknik. Sehingga kalian tidak bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Ya, satu contoh yang sangat ekstrim adalah Liberty Ship. Bayangkan hal itu bisa terjadi saat ini apabila kalian tidak memahami betul jenis material, fungsi, dan aplikasi dari material tersebut. Yang ada bukan hanya satu kerugian, tapi yang ada adalah sebuah bencana yang sangat besar. Karena contoh saja, satu kapal Liberty Ship misalkan ya, kapal induknya, itu bisa memuat berapa ribu orang. Kalau itu tidak digunakan kapal, digunakan sebagai kapal penumpang misalkan. Ya. Oke, saatnya self-assessment. Self-assessment di sini adalah untuk evaluasi diri. Teman-teman semua lakukan studi komparasi sederhana
di lingkungan kalian, penggunaan dengan tujuan yang sama, tetapi menggunakan jenis material yang berbeda. Dan jelaskan mengapa material tersebut dipilih. Tinjau dari beberapa aspek seperti aspek pembuatan, aspek biaya pembuatan, dan aspek performa material tersebut dalam memberikan servisnya atau memberikan layanannya atau memberikan fungsinya, maksudnya di sini. Nah, jadi kalian bisa melakukan komparasi sendiri, kalian bisa melakukan observasi terhadap lingkungan, ya, bahan apa kira-kira. Jadi yang penggunaan dan tujuannya sama, tapi materialnya beda. Seperti tadi case studi yang kedua. Oke teman-teman semua, demikian materi tentang mengapa kita harus belajar material science and engineering atau material teknik. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya sangat berharap kalian menanyakan tentang materi ini, atau kalau memang di luar materi ini pun tentunya dibolehkan. Insya Allah nanti akan saya jawab satu demi satu. Kemudian jangan lupa dan jangan ragu, jangan sungkan untuk memberikan like pada video ini dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian semua, karena dengan menyebarkan kalian maka menyebarkan kebaikan. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.